Saat kita jatuh cinta, saat itulah kita bermain rasa. Bahagia, canda, tawa pasti jadi alasan utama. Lantas, bagaimana jika cinta datang dari dimensi yang berbeda? Dari dimensi berbeda ya. Kayaknya cinta beda agama aja bentengnya udah tinggi ya. Film yang akan kita alur kali ini berjudul Free Guy. Film action berbalut komedi romantisnya ini amat menghibur untuk ditonton. Latar belakang film ini juga bercerita tentang kehidupan NPC dari sebuah game online dan kreatornya. Ya, yang bikin unik tuh kisah cinta si NPC ini dan kreatornya ya. Udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita alur ceritanya sekarang. Belum apa-apa kita udah dikagetkan dengan lelaki kekar yang sedang terjun ini, dan juga pengejaran yang dramatis dan penuh action. Riuh-riuh kota itu pun begitu sangat barbar. Namun di keriuhan itu hiduplah seorang laki-laki penuh aura positif, memulai kesehariannya diawali dengan menyapa ikan mas kesayangannya. Good morning, Cody. Inilah sosok pemeran utama dari film ini. Pria itu adalah Guy, namanya ya. Seorang NPC dari sebuah game online yang bertugas menjadi teller bank, membeli kopi, berjalan di sepanjang trotoar penuh dengan adegan berulang dari misi-misi game itu dengan temannya yang seorang satpam bank bernama Jono. Slogan atau kata-kata settingannya adalah Guy, don't have a good day. Have a great day. di game itu hanya yang memakai kacamata hitam lah sebagai tanda bahwa mereka itu pemeran utama alias player. Misi perampokan bank adalah hal yang terus-menerus berulang yang dijalani oleh Guy. Namun sejujurnya dalam diri Guy, dia mendambakan seorang kekasih. Guy memang berbeda dari NPC lain. Dia seperti benar-benar hidup dengan pemikiran yang berkembang. To my brain that she won't move out, and you know what? I don't want her to. NPC aja nggak mau jomblo gitu, nggak mau. Kamu kok betah jomblo? Dan di tempat lain, inilah seorang player wanita bernama Millie. Dia sedang melaksanakan sebuah misi. Jadi dia ini player ya. Wanita itu amat berkarisma dengan aksen Britishnya. Sepanjang jalan dia telah hafal semua dialog khusus daripada NPC. Namun saat dia melewati Guy, Looks like rain. Has anyone seen my hat? Don't have a good day, have a great day. Love that song. Guy benar-benar langsung jatuh hati pada Millie dan kemudian berniat mengejarnya meskipun Jono telah mengingatkan bahwa Millie memakai kacamata hitam, yang berarti dia adalah seorang orang yang amat penting menurut Jono. Di dunia nyata, Millie ternyata adalah pencipta game, kreator lah, dan dia sedang menduga dasar kode game yang telah ia buat itu sebenarnya digunakan diam-diam oleh Antoine dalam game Free City tersebut. Hanya saja, ia tadi ikut sertakan lagi dalam pengerjaan game itu setelah dibeli oleh Antoine tanpa royalty yang sepadan sebagaimana harusnya. Antoine nih jadi ngebeli gamenya si Millie nih, tapi cuman dibeli doang gitu bilangnya, padahal dipakai buat dasar dari game Free City tersebut tuh yang di dalamnya ada si Guy gitu loh. Esokannya, Guy seperti mendapat ilham. Dia tidak ingin sama seperti yang sudah-sudah. Dia gak mau hidupnya monoton lagi. Dia pun akhirnya nekat mencoba mengambil kacamata dari perampok demi mengejar Millie. Kan Guy aja gentle, kalau suka tuh dikejar dengan cuma dibikin status guna. Saat itu pun dia menyadari bahwa kacamata itu bukan hanya sekedar kacamata biasa. Dia pun bisa membeli sepatu yang ia idam-idamkan selama ini. Selamat ya Guy, your dreams come true. Di tempat lain, sahabat Millie yang dulu merintis game berdua dengannya, kini dia menjadi programmer di perusahaan milik Antoine. Namanya adalah Keys, bukan Keys semua, Keys. Dan rekan kerjanya bernama Darius. Mereka berdua menemukan kejanggalan dari kejadian di misi perampokan bank tadi. Mereka pun langsung turun ke lapangan memainkan peran menjadi polisi untuk menangkap si pria baju biru alias Guy. Excuse me? There he is, blue shirt guy.
blue shirt. Dan sesi kejar-kejaran pun terjadi. Namun akhirnya Kiss telah mendapatkan data, walaupun dia telah membunuh pria berbaju biru, data dari keseluruhan player game ternyata tetap tidak mengurangi tersebut. Dia merasa janggal dan berniat mengadukannya kepada Antoine, tetapi temannya Darius melarangnya karena dia tahu sikap apa yang akan keluar dari Antoine, yaitu ya hanya kemarahan saja, tidak ada solusinya. Pulang-pulang Kiss kaget dong, masa nggak kaget? Tiba-tiba terputar di TV sebuah interview tentang dia dan Millie. Di saat dulu mereka saling support membuat game bersama. Nama gamenya itu Live It Live. Ternyata video itu diputar oleh Millie yang diam-diam masuk ke hunian Kiss. Dia berkali-kali berusaha menyadarkan Kiss bahwa Antoine benar-benar bukan hanya sekedar membeli game mereka untuk disimpan, tetapi sebenarnya digunakan oleh mereka. Hanya saja ya mereka berdua nggak tahu gitu. Kiss menyangkalnya dan benar-benar menjelaskan bahwa tidak ada hal seperti itu. Gak ada ya, nggak ada kayak gitu-gitu, gitu kata Kiss. Bahkan saat Millie hanya meminta tempat pekerjaan di sana pun Kiss tidak bisa menolong. Nggak ada loker Mil, gitu katanya. But you need to leave. Hari yang baru, jiwa yang baru. Guy tidak mau memakai baju formalnya lagi. Dia memilih memakai kaos biasa dan mulai menjelajahi dunia luar dengan kacamata hitamnya. Millie kembali online. Dia masih saja penasaran mencari titik lemah game itu untuk menemukan kode yang dia buat. Dia curigai disembunyikan oleh Antoine di suatu tempat dalam game itu. Tiba-tiba, Guy datang tepat di belakang Millie, membuat penyamaran Millie terciduk oleh para pengawal di kediaman player lain itu. Ternyata Guy dari tadi mengikuti Millie diam-diam. Millie mengira Guy adalah player noob yang benar-benar polos, belum tahu seluk-beluk game itu. Dia pun nih akhirnya mengajarkan segalanya pada Guy. Guy pun menerima, juga melakukan semua saran dari Millie dengan caranya. Akan tetapi ternyata cara Guy itulah yang menyita perhatian semua orang, bahkan satu dunia. Bayangin, satu dunia. Viral. Merasa hidupnya lebih berwarna. Tak melupakan sahabatnya, dia pun datang kembali ke Jono dan mengajaknya join affiliate Binoms. Enggak. Dia pun mengajak temannya untuk tidak menjadi orang biasa aja, NPC biasa. Ayo kita menjadi orang yang berkacamata, katanya. Tetapi Jono lebih memilih menjadi satpam dan pemeran figuran saja. Alhamdulillah udah cukup, katanya. Or maybe I don't have to be with any guy. Right, exactly. Di tempat lain, Millie memohon kepada Kiss untuk membantunya membobol rumah player terkaya di game itu. Setelah berkali-kali menolak, akhirnya Kiss pun memberikan kesempatan kepada Millie. Kiss pun membuat player sibuk agar tidak menyadari keberadaan Millie di rumah gamenya. Tetapi nyatanya Millie masih saja terciduk. Tanpa diduga, datanglah Guy menyelamatkan Millie. Anehnya, Kiss tidak bisa mendeteksi keberadaan IP dari Guy. Pengawal terus berdatangan dengan aksinya. Akhirnya mereka berdua pun bisa kabur dari situ. Antoine yang tiba-tiba datang dengan hal-hal gila di otaknya membuat Kiss panik. Antoine memerintah semua kru untuk mempercepat sequel game Free City kedua dan membuat baru semua, dalam artian nih, kota Free City di mana gaya hidup sekarang akan dihapus secara permanen. IPs and sequels. That is the thing that people want. Kiss yang amat penasaran mulai benar-benar mencari tahu siapa sih Guy sebenarnya. Sementara itu di tempat lain, Guy menunjukkan hasil jerih payahnya selama ini kepada Millie. Millie pun mencecar berbagai pertanyaan kepada Guy. Guy menjawabnya ya apa adanya aja, walaupun sebenarnya antara pertanyaan dan jawabannya tuh enggak sinkron. Like ice cream. Millie dan Guy semakin intim.
semakin dekat dan semakin so sweet. Mereka pergi untuk makan ice cream rasa permen karet, terus naik ayunan, dan anehnya Guy seperti tahu apa saja kesukaan Millie dan yang tidak disukai oleh Millie. Akhirnya Kiss menemukan profil dari Guy. Guy adalah seorang NPC, itu yang sangat membuat Kiss kaget, dan algoritma Guy benar-benar hidup dan mempelajari semua hal hingga pengetahuannya begitu banyak dibanding NPC yang lain yang sama sekali tidak keluar dari program yang seharusnya. Terbawa suasana yang syahdu dan romantis, akhirnya Guy mengungkapkan perasaannya dan mereka pun melakukan. Tapi nih si Millie belum tahu kalau Guy itu sebenarnya hanya NPC doang. Dia pun mengajak Guy untuk bertemu di dunia nyata, tapi Guy yang tidak mengerti ya cuman iya doang, padahal nggak tahu maksudnya apa. Millie yang masih ngefly terkagetkan oleh kutukan pintu dari Kiss. Saat dibuka, Kiss langsung bicara tanpa henti. Dia menjelaskan segalanya tentang Guy kepada Millie. Millie tentu bangga karena karyanya bisa hidup sendiri, tapi dia juga sedih menerima kenyataan pria yang menciumnya dalam game itu hanyalah sebuah ilusi. Sedih. He's lying. He lied about using our code. He's the blue shirt guy. All proof of our code. Everything will be. Setelah itu, Kiss dan Millie membuat rencana sebelum Free City 2 diluncurkan, yaitu tepatnya 48 jam lagi. Dan otomatis Free City 1 yang ternyata benar-benar hasil karya kode mereka yang sukses berkembang itu akan dihapus permanen. Millie bergegas kembali ke dalam game untuk memberi tentang game itu yang sebenarnya kepada Guy. Mendengar itu tentu saja membuat Guy shock dan tidak terima. Dia merasa amat sakit hati karena berbeda dunia dengan Millie, perempuan yang ia cintai itu. Sad. Something more, and then I saw you. And I knew I was right. I was right. Awalnya Guy tidak menerima. Dia merasa itu tidak masuk akal. Sampai akhirnya dia berlari ke ujung laut, namun ternyata dia tidak bisa menembusnya. Yang dalam artian yang memang benar, dunianya itu ya hanya sekedar sebuah algoritma yang dibuat oleh seonggok manusia. Nothing like Until it this. crushes your soul. Not like they're climbing on top of one another, forming a little. It's fake. We don't matter. That building. That's fake. Begitupun yang ternyata Johnny, responnya justru menenangkan dan menyadarkan. Johnny membantu Guy memasuki rumah si player yang paling kaya itu. Dia pun berhasil mendapatkan yang Millie cari. Who are you talking to? Gonna the host of right. That's right. Ah! Are you serious with the vacuum here? I'm saying my cat. Setelah memberikannya kepada Millie, mereka pun siap melakukan hal gila. Di dunia nyata, semua orang hanya sibuk membahas Guy si pria baju biru. Membuat penjualan prequel Free City kedua benar-benar sepi. Itulah yang membuat Antoine murka. Dia berencana benar-benar akan memusnahkan Guy saat itu juga. Namun, Kiss memberitahunya bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena Guy adalah NPC, bukan seorang player. Maka, cara lain dari otak Antoine adalah meribut sistem kesemula. How long I've waited for this? I've seen this place. What? Padahal, di tempat lain di waktu yang sama, Guy dan Millie sedang berdiskusi soal kode yang mereka pikir bakal disembunyiin di mana nih sama si Antoine. Namun ternyata Guy tahu di mana dia pernah melihat tempat itu. Hanya saja belum selesai nih si Guy ngomong, gamenya udah kembali ke pengaturan awal. Scheiße! Dan benar saja, saat Millie kembali ke dalam game, Guy sudah kembali ke pengaturan awal di mana ingatannya dan gerakannya hanya sekedar mengikuti sistem dasar saja. Millie sudah merasa hilang harapan, tetapi Kiss menelepon dan coba menjelaskan bahwa reboot artinya tidak menghapus data-data yang sudah ada, kecuali menghancurkan server, baru itu benar-benar menghancurkan semuanya.
Door. I got it. Tanpa menyelesaikan video penjelasan Kiss, Millie langsung pergi ke tempat Guy di bank untuk menyadarkannya. Guy yang masih saja lupa siapa Millie disadarkan oleh Millie dengan apa ya? Sebuah ciuman. Uhui. Guy langsung tersadarkan. Dia pun menunjukkan di mana dia melihat sebuah pulau seperti yang Millie jelaskan itu. Jadi selama ini Antoine menggunakan kode dasar permainan buatan Millie dan Kiss, namun menyembunyikannya di suatu tempat, yaitu di seberang lautan kota Free City. Jadi kalau Guy bisa menginjakan kaki di sana, maka Guy dan penduduk lainnya bisa hidup bebas tanpa harus ditembak, bombardir, dirampok dan sebagainya seperti yang sebelumnya. Jadi suatu kebebasan untuk dia di Live It Live itu. Hi. What I'm about to say may be hard. I don't even know what's happening right now. But I love it. Guy dan Millie membuat sebuah rencana, tentu saja dengan bantuan Kiss juga. Mereka berencana demo dengan mengumpulkan semua NPC di kota, kemudian diam-diam pergi ke seberang lautan. Para player kebingungan, semua orang-orang bingung dengan apa yang terjadi pada game Free City itu. Pasti cepat atau lambat ya, Antoine tahulah. Kill it. Throw everything at them, alright? 5 badges, G. Antoine memerintah Darius untuk membunuh Molotov Girl alias Millie dalam game itu agar dia tidak bisa lagi membuat onar. Darius berusaha menjebak Millie dan Guy, tetapi di tempat lain Kiss juga membantu mereka berdua. Antoine dan kru pun tahu. Akhirnya mereka sibuk mencari di mana Kiss dan Kiss pun ditangkap. Okay, who did that? Who is doing that? Don't play with me! Semua player di-kick oleh Antoine. Tentu saja semua orang menjadi semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kiss pun akhirnya men-streaming keadaan di sana dan Dude terrealisasikan. Ya, siapa itu Dude? Dude itu adalah Guy versi badan Samson. Perkelahian pun terjadi. Dude versus Guy. I think he's gonna. Antoine yang mengamuk menghancurkan server demi server pusat itu. Darius mengingatkannya, namun tidak digubris oleh Antoine sedikit pun. Johnny tertinggal, namun dia tetap menyuruh Guy untuk berjuang sampai akhir. Dan ternyata That security guard, right, was a goddamn hero. But it's just a semua orang bersorak ikut bahagia. Millie menemui Antoine. Dia meminta untuk Antoine tidak menghancurkan server terakhir itu. Namun, Antoine takut akan digugat oleh Millie dan Kiss. Millie pun berjanji dan meyakinkan bahwa dia tidak akan menggugat karena yang dia inginkan hanya game itu saja, server itu saja cukup. Untuk Antoine yang amat mencintai uang, hal itu sangat konyol. Tapi akhirnya mereka pun sepakat. Speaking of busy, Cerita akhirnya nih, penjualan Free City 2 benar-benar menurun dan bahkan Antoine tersandung kasus lain. Sementara Millie dan Kiss dan Darius juga malah perintis kembali game mereka bernama Free Life dengan penggemar yang makin hari alhamdulillah makin bertambah. Kiss yang memendam perasaan pada Millie pun disemangati oleh Darius untuk berani maju. Ayo atuh, gerak, cenah gitu. Tapi hanya saja Millie tidak bisa. Dia lebih memilih bertemu Guy di game. Enos ya. Guys. Tapi saat bertemu Guy, dia merasa tak sanggup mengucapkan perpisahan kepada Guy. Guy seperti telah mengerti. Dia pun seolah mengungkapkan apa yang Millie ingin ungkapkan dan dia pun mencoba menyadarkan Millie bahwa dirinya adalah algoritma spesial yang diciptakan oleh Kiss. Guy adalah refleksi dari Kiss. Maka dari itu, Guy tahu apa yang Millie suka dan tidak suka. Bahkan Guy menyukai Millie
Sebagaimana sebenarnya Keys amat memendam perasaan kepada Millie. So sweet. Track. Like all the time, she would repeat. Tersadar akan perasaannya juga. Pada akhirnya bertemu kembali dengan John tanpa bank, tanpa dirampok lagi, dan hal-hal yang lain. Sekarang mereka hanya bebas melakukan apa yang mereka mau dan hidup seperti Larry. Film pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support aku dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau aku update video baru ya. Makasih sekali lagi. Bye-bye.